Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dengan acara Manarima hari ini. Kita tetap akan membahas seri 7 sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Kali ini kita akan membahas tentang sidang jemaat Sardis bagian yang pertama. Untuk bagian yang pertama ini, kita akan terlebih dahulu akan membahas mengenai latar belakang Sardis. Tetapi sebelumnya, kita akan buka terlebih dahulu acara Manarima ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini Tuhan. Kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, sekalipun firman Tuhan yang singkat, tetapi dapat menambah wawasan pengetahuan teologi kami, khususnya mengenai sidang jemaat di akhir zaman, yaitu sidang jemaat Sardis. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas dengan topik sidang jemaat Sardis bagian pertama yang khusus akan membahas latar belakang dari Sardis. Sardis terletak di tepi sungai Pactolus, kira-kira 30 mil di sebelah tenggara Tiatira. Sardis adalah sebuah kota yang tua sekali di Asia Kecil. Sardis adalah ibu kota kerajaan Lydia, dan pada tahun 560 sebelum Masehi, Raja Croesus memerintah di sana. Ada 5 jalan raya yang berpusat di kota Sardis. Dan Sardis menjadi ujung jalan raya dari Babel yang dibangun oleh Raja Darius. Sardis juga merupakan pusat perdagangan kain bulu domba yang dihasilkan oleh penduduk yang tinggal di sekitar lembah Hermus. Kota Sardis merupakan kota yang amat kaya. Di sana terdapat uang perak yang bercap lambang raja-raja Lydia yang memerintah 700 tahun sebelum Kristus. Di kota itu pula mata uang perak mula-mula dibuat. Dahulu Sardis menjadi pusat penyembahan kepada Dewi Sibeli, dan sampai sekarang reruntuhan kuilnya masih ada di situ. Selain melakukan penyembahan, mereka juga melakukan percabulan. Di Sardis penyembahan kepada kaisar tidak begitu penting. Ramsey menyebut Sardis kota kematian, kota yang penuh dengan orang-orang yang hanya suka bersenang-senang, pertikaian, dan perzinahan. Keadaan ini menunjukkan bahwa moral orang-orang di kota Sardis sangat merosot. Pada waktu pemerintahan Romawi, Sardis adalah kota Yunani yang merdeka, terkenal, dan kaya. Akan tetapi pada tahun 17 Masehi, Sardis mengalami banyak kerusuhan yang disebabkan oleh gempa bumi, sehingga Kaisar Tiberius membebaskan penduduknya dari segala pajak selama 5 tahun dan memberikan $600.000 untuk membangun kota itu kembali. Sardis juga merupakan kota dagang yang sangat kaya. Sungai Pactolus mengalir dari sebuah gunung dengan membawa abu emas melalui pasar kota itu. Sardis pernah 3 kali dikalahkan, yaitu yang pertama oleh Koresi atau Raja Cyrus, Raja Persia, kemudian oleh Iskandar atau Alexander the Great, dan Antiochus, Raja Romawi. Herodotus, seorang penulis sejarah, berkata bahwa suatu ketika kota Sardis dikepung oleh tentara Koresi. Benteng kota Sardis dibangun di atas gunung
yang lerengnya curam sekali sehingga musuh tidak tahu jalan menuju ke atas. Tetapi kebetulan seorang tentara Koreshi melihat seorang tentara Lydia yang topi perangnya jatuh dari atas benteng. Tentara Koreshi memperhatikan bagaimana tentara Lydia itu turun untuk mengambil topi perangnya, lalu naik kembali. Malam itu juga tentara Koreshi itu memimpin pasukannya naik ke benteng Sardis melalui jalan yang ditunjukkan oleh tentara Lydia yang topinya jatuh itu. Pada waktu itu benteng Sardis tidak dijaga sebab mereka menyangka tidak akan ada seorang pun yang mengetahui jalan naik ke gunung itu. Dengan mudah pasukan Koreshi mengalahkan tentara Lydia dan mengambil alih kota Sardis. Dengan adanya peristiwa itu, semua orang di Sardis menyadari perlunya untuk berjaga-jaga. Tuhan Yesus menyuruh jemaat di Sardis berjaga-jaga karena orang-orang Sardis suka akan kehidupan yang mewah. Demikian pula halnya dengan keadaan jemaat di Sardis. Tidak ada perlawanan dari luar, juga tidak ada bidat yang harus dilawan di dalam jemaat. Rupanya kesejahteraan dalam jemaat Sardis itulah adalah kesejahteraan yang mematikan. Tuhan Yesus pun memberikan banyak teguran dalam suratnya kepada jemaat di Sardis. Rupanya teguran itu berhasil karena menurut Eusebius pada abad yang kedua, Melito, seorang hamba Kristus yang sungguh rohani, lagi terpelajar menjadi uskup di Sardis. Ia pergi ke Yerusalem untuk menyelidiki kitab-kitab Perjanjian Lama, lalu menulis kitab mengenai kanon Perjanjian Lama dan tafsiran mengenai kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itulah latar belakang Sardis dan jemaat Sardis. Kita akan berjumpa kembali dalam bahasan-bahasan mengenai hal-hal yang lain dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah membahas mengenai latar belakang Sardis Tuhan, supaya kami boleh punya pengertian sebetulnya sidang jemaat Sardis itu kota tempat tinggalnya di mana jemaat itu berada seperti apa Tuhan. Sehingga paling tidak kami mengetahui situasinya. Berikan hikmat akal budi lebih lanjut untuk menyelidiki hal-hal yang lain mengenai sidang jemaat Sardis. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.